selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ajak kalian buat ikutin keseharian aku di kantor selama 2 hari. Aku super excited banget karena bisa balik ke WFO lagi. Maklum sebelumnya lumayan lama aku WFH. Salah ruangan kamu? Enggak. Kamu ngapain? Datang-datang dapat hadiah. Sebenarnya WFH itu ada plus minusnya menurut aku. Selain kita nggak perlu perjalanan jauh untuk bekerja, kita juga jadi punya waktu yang lebih fleksibel dibandingkan saat WFO. Tapi kadang kerasa juga bosennya saat WFH dan sesekali aku suka hilang fokus. Makanya aku bersyukur banget dengan pola kerja di kantorku saat ini yang memberlakukan lagi WFO dan WFH, jadi lebih kerasa imbang. Aku ambil hikmahnya aja, dengan begini aku bisa ngerasain fleksibel kerja di rumah, sekaligus aku juga bisa ngerasain juga fokus penuh kerja di kantor. Selamat pagi, ini hari kedua aku FO. Di waktu istirahat nanti, aku mau share sedikit untuk kalian semua tentang bagaimana caraku budgeting pengeluaran rumah tangga untuk 1 bulan. Ada 3 hal yang wajib aku siapin saat aku mau budgeting. Pertama Excel, lalu M-Banking, dan yang ketiga dompet disiplin. Jadi langkah pertama, aku selalu list plan pengeluaran di file Excel dengan pembagian 3 kategori pengeluaran. Ada fixed cost, yaitu biaya tetap yang pasti dikeluarkan setiap bulan. Lalu ada variable cost, yaitu biaya yang nilainya berubah-ubah dan dikeluarkannya tergantung kondisi di bulan tersebut. Contohnya kalau di aku itu pulsa atau kuota internet, karena di rumah aku pakai wifi, jadi selama aku nggak banyak keluar rumah di bulan tersebut, otomatis pemakaian kuotaku jadi lebih hemat, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga ada additional cost, yaitu biaya tambahan lainnya di luar fix dan variable cost. Contohnya di bulan ini ada keluargaku yang ulang tahun. Nah, biaya beli kado yang aku keluarkan itu aku masukkan ke dalam kategori additional cost. Setelah semua plan pengeluaran di list, aku tandai mana saja biaya yang dikeluarkannya harus cash dan mana yang harus ditransfer. Untuk biaya yang perlu ditransfer, langsung aku pos-poskan di M-Banking, dan untuk biaya yang perlu dibayar cash, langsung aku poskan juga di dompet disiplin. Nah, ini sedikit aku kasih lihat kisaran budget bulan ini yang aku poskan di dompet disiplin. Sebelum itu, uang yang tersisa dari budget bulan sebelumnya, aku kumpulkan dulu dan simpan untuk jadi tabungan atau uang emergency.
Oke, pertama aku sisihkan dulu 50.000 untuk sedekah subuh. Lalu budget bayar jasa satpam di komplekku itu biaya realnya 175. Nah, aku budgetkan 200.000 berhubung gak ada uang receh. Selanjutnya belanja pasar, budget per minggu untuk 2 orang, aku cukup sisihkan 150.000. Berarti untuk sebulan 300.000. Lanjut bekal suami untuk keperluan akomodasi ke kantor itu sebulan 500.000. Di luar rokok dan makan karena suamiku untungnya bukan perokok dan makan lebih sering bekal dari rumah. Lalu budget akomodasiku untuk ke kantor dalam sebulan itu cukup 100.000. Berhubung aku hanya WFO 2 minggu dalam sebulan. Dan ini di luar ongkos Gojek serta Imani. Jadi kalau dirinci, Gojek PP sehari aku perlu 28.000. Seminggu aku kerja dalam 5 hari, berarti dalam seminggu aku perlu 140.000. Nah, untuk 2 minggu atau sebulan itu berarti aku perlu 280.000. Nah, budget Gojek langsung aku masukkan ke GoPay, dan untuk Imani langsung aku masukkan ke cardnya, sebulan cukup 50-60.000 untuk akses busway. Selanjutnya ada bensin motor yang biasa aku dan suami pakai berdua, itu sebulan kita cukupkan 100.000. Lalu aku pakai air pump, itu budgetnya sebulan 150.000. Budget abang tukang sapu halaman sebulan 100.000. Budget belanja bulanan 1 juta. Budget aqua minum dan aqua isi ulang untuk aku masak serta gas dalam sebulan 100.000. Nah, selanjutnya karena bulan ini aku nggak ada tagihan pajak motor, kita skip. Lanjut budget PBB rumah, meski belum masuk bulan bayar, aku sisihkan dulu bulan ini 50.000 supaya bulan selanjutnya itu nggak terlalu berat. Nah, sama dengan PBB, pajak mobil pun aku sisihkan setiap bulan minimal 250.000. Lanjut budget hiburan, kalau masih ada sisa uang, kita bisa budgetin ini secukupnya aja ya. Aku budgetin ini sebulan cukup 500.000. Nah, kalau udah begini, insya Allah pengeluaran kita jadi lebih terkontrol ya. Asalkan kitanya konsisten dan disiplin. Nah, sedikit tips berdasarkan pengalamanku soal mengatur pengeluaran rumah tangga, yaitu yang pertama, kita perlu menetapkan safety stock untuk kebutuhan sehari-hari. Misal, untuk minyak goreng nih, dalam sebulan aku hanya perlu 2 liter. Nah, untuk keperluan lainnya juga bisa kalian tentukan safety stocknya berapa, contohnya sabun atau odol, itu tergantung dengan pemakaian atau anggota keluarga di rumah kalian. Yang kedua, siapkan catatan saat kita akan belanja bulanan. Selain untuk menghemat waktu belanja, dengan dicatat, kita bisa pastikan tidak ada barang yang kelupaan dibeli. Lalu yang ketiga, utamakan dulu beli hal-hal yang penting dan rutin dipakai untuk keperluan sehari-hari. Lalu yang keempat, terapkan FIFO atau first in first out. Artinya, kita pakai barang yang lebih dulu dibeli. Misalkan, bulan lalu masih ada sisa beras 1 pack. Nah, meski di bulan ini kita sudah beli beras juga, kita harus habiskan dulu beras yang tersisa dari bulan lalu. Nah, ini selain menjaga kualitas barang, juga membiasakan kita untuk gak mubazir ya. Barang yang udah dibeli lebih dulu, kita habiskan lebih dulu, seperti itu. Dan yang kelima, konsisten lakukan 4 hal tersebut setiap bulannya. Oke, setelah seharian kerja, aku dan suami memutuskan untuk makan tongseng sapi. Kalau suami aku milih tongseng kambing sih. Nah, ini rasanya gurih, nikmat, dagingnya juga besar dan empuk. Enak banget, aku dan suami sih suka banget ya tongseng sapi di sini.
Nah, ini seporsi tongseng sapi atau tongseng kambing harganya kisaran 27.000 sampai 30.000 belum termasuk pajak. Juga belum termasuk nasi ya. Minumannya aku pesen es jeruk dan suami pesen teh manis hangat. Tapi aku lupa harganya, kalau nggak salah kisaran 5.000 sampai 7.000. Nama tempat makannya yaitu Sami Asi Surabaya, Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 9, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Bagaimana mobil baru sudah bisa beli? Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Makasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat jalani hari-harimu. Assalamualaikum. Bisa harus